Pusing kepalaku. Macam mana boleh jadi macam ni? Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan Hijrana. Hari ini Hijrana akan ngajarin beberapa poin. Ada 5 poin ya teman-teman. Nah, yang pertama itu Hijrana akan ngajarin gimana caranya menghitung pekan efektif, minggu efektif ya teman-teman. Nah, yang kedua Hijrana akan ngajarin caranya membuat analisis alokasi waktu. Yang ketiga Hijrana akan ngajarin cara membuat prota. Yang keempat Hijrana akan ngajarin cara menyusun proses. Yang kelima Hijrana akan ngajarin menentukan KKM atau KKTP yang biasa dipakai kurikulum Merdeka. Kalau K13 pakai KKM. Oke teman-teman, jadi sekarang Hijrah mau ke video pertama, yaitu cara menghitung pekan efektif. Nah, a few moments later. Sini teman-teman, kalian bisa lihat di sini ada bulan November dan Desember. Tapi Hijrah akan ngitung yang di bulan Desember. Cara menghitungnya supaya teman-teman paham bagaimana cara menghitung minggu efektifnya. Nah, di situ teman-teman ada tanggal 1 sampai tanggal 13. Nah, di situ kalian bisa lihat tanggal 1 sampai tanggal 13 itu ialah akhir semester ya. Akhir semester itu asesmen. Nah, akhir semester ada asesmen. Nah, yang dari tanggal 15 sampai tanggal 18 ya teman-teman, 18 itu tryout. Nah, jadi berapa sih minggu efektifnya gitu kan, kita cari tahu bagaimana cara menghitung pekan efektifnya. Coba lihat dari tanggal 1. Nah, tanggal 1 itu dihitung 1 pekan. Nah, dari tanggal 8 dihitung 2 pekan, dari tanggal 15 dihitung 3 pekan, yang tanggal 21 dihitung 4 pekan. Nah, yang ke tanggal 29 itu dihitung, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 pekan teman-teman. Nah, kenapa 5 pekan? Karena di situ lihat di akhir tanggalnya itu 28, 29, 30, 31. Dia kalau dia 3 tanggal itu bisa dikatakan 1 pekan. Tapi jika dia tanggalnya kurang dari 3 itu tidak dihitung 1 pekan ya teman-teman. Jadi minggu efektifnya ialah, minggu efektifnya itu tidak ada. Karena kenapa? Coba lihat dari tanggal 1 tadi sampai tanggal 13 itu ada asesmen. Nah, keterangannya ada di paling bawah, tanggalnya itu bisa dilihat di situ asesmen. Jadi tidak efektif ya. Jadi tidak ada minggu efektif di Desember. Nah, begitu cara menghitungnya teman-teman. Nah, teman-teman, tadi Hijrah udah ngajarin cara menghitung pekan efektif dan tidak efektif ya teman-teman. Hijrah tadi udah ngasih contohnya juga. Nah, di sini Hijrah akan ngajarin poin yang kedua. Nah, itu yaitu analisis alokasi waktu. Caranya ya, analisis alokasi waktu ini gini ya, kalau kita ajarin PAI di kurikulum Merdeka, kita harus tahu dulu berapa jam pelajaran yang kita punya dalam 1 tahun buat ajarin semua materi untuk dalam 1 tahun ya. Jadi kita harus tahu dulu nih berapa jam. Nah, dari ini Hijrah akan ngajarin step yang pertama. Yang pertama itu cek dulu berapa jam PAI per minggu. Berapa jam PAI per minggu? Contohnya dalam seminggu itu ada 3 jam. Nah, PAI ada 3 jam ya dalam 1 minggu. Nah, cara yang kedua, hitung jumlah minggu efektif dalam 1 tahun. Nah, itu tadi kan ada 12 bulan tuh dalam 1 tahun. Nah, hitung berapa minggu efektifnya gitu ya. Minggu efektif itu yang benar dipakai buat belajar. Jadi kita kurangin dari jumlah minggu dalam setahun itu dengan yang tidak efektif. Minggu tidak efektif itu kan terjadi karena ada libur. Ini contoh ya teman-teman. Libur semester, libur nasional, ujian sekolah, atau kegiatan lainnya, contohnya kelas meeting, seperti itu ya teman-teman. Jadi caranya tuh gini, misalnya dalam 1 tahun itu ada 38 minggu, kita kurangin dengan minggu-minggu yang tidak efektif gitu ya. Jadi kita cuma dapat, ini contoh, dapat kita 32 minggu pekan efektif ya.
Kita contohkan, minggu efektif yang kita dapat dari kita menghitung dari 12 bulan tadi ada 32 minggu. Nah, lanjut yang ke step yang ketiga. Aduh, pening kepalaku. Yang ketiga, maaf teman-teman. Yang ketiga, hitung total jam selama 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun itu, tadi kan caranya gini. Dari per minggu kita dapat 3 jam, kan? Kita dapat seminggu 3 JP. Dikali ke minggu efektifnya 32. Jadi 3 dikali 32 itu ada 96 jam pembelajaran. Nah, itu step yang ketiga ya teman-teman, biar kita tahu dalam setahun itu ada berapa jam yang kita dapat. Jadi setahun itu kita dapat 96 jam dari hasil 3 JP dikali 32 minggu efektif. Nah, cara yang keempat, bagi jam itu setiap materi. Contohnya di kurikulum Merdeka itu dibagi beberapa elemen ya. Contohnya teman-teman, Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, sejarah, kebudayaan Islam. Nah, caranya seperti apa? Kita bagi dulu ya. Di Al-Quran hadis 20 JP, di akidah ada 15 JP, akhlak ada 20 JP, SKI ada 20 JP. Nah, ditotalkan teman-teman. Pasti itu hasilnya 96 JP. 96 JP sesuaikan. Jadi step yang kelima seperti ini teman-teman. Kalau dicek totalnya lebih atau kurang dari 96, kan hasilnya tadi pas kan, kalau yang kita hitung tuh 96. Tetapi jika kita lakukan lagi atau berbeda minggu efektifnya gitu kan, setiap bulan kan beda-beda tuh. Jadi kita giniin aja, materi yang berat kita tambahin jamnya ke materi tersebut. Misalnya akidah kan, dia materinya berat, kita tambahin jamnya ke sana. Fikih misalnya ringan ya, kita kurangin dari situ. Seperti itu ya teman-teman, biar biar sesuai gitu, jamnya sudah dibagi-bagikan ke elemen-elemen seperti Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, SKI. Seperti itu teman-teman. Kesimpulannya, analisis alokasi waktu ini intinya kita ngitung berapa jam yang kita punya buat ngajarin PAI, materi PAI ya, dalam setahun. Nah, dalam setahun waktunya cukup nggak, lebih atau kekurangan gitu. Jadi inilah gunanya supaya semua materi tersampaikan kepada anak-anak untuk materi-materi yang akan kita berikan kepada murid. Oke teman-teman, segitu saja dari analisa alokasi waktu. Semoga teman-teman memahami dari cara menganalisis alokasi waktu ini. Nah, di sini Jera akan ngajarin cara nyusun program tahunan. Gini ya teman-teman, program tahunan itu sebenarnya semacam rencana besar kita sebagai guru selama 1 tahun ajaran penuh. Nah, 1 tahun ajaran penuh gitu ya teman-teman. Intinya rencana besar kita sebagai guru selama 1 tahun itu prota ya teman-teman. Jadi kita nyusun dulu apa aja materi yang mau diajarin, kapan diajarinnya, dan urutannya gimana dari awal tahun sampai akhir tahun. Karena ini prota ya kan, program tahunan. Tapi bukan soal hitung-hitungan seperti analisis alokasi waktu tadi. Jadi ini seperti contohnya ya teman-teman. Kapan materi A diajarin, kapan materi B diajarin. Nah gitu. Jadi kita harus buat kayak peta sih sebenarnya, peta jalan ngajar selama 1 tahun. Itu prota. Tuh ya penjelasan prota dari Hijrah, pokoknya gitu. Oke, lanjut aja. Tujuan prota itu apa sih? Nah, tujuan prota itu kita punya arah dan nggak bingung di tengah jalan. Contohnya kalau kita nggak punya peta, pas kita mau ngajarin nih di tengah semester, aku ngapain ya gitu. Kalau udah ada prota kan kita sudah lihat tuh ada kita ngapain aja gitu. Nah, tujuan yang kedua itu supaya semua materi bisa diselesaikan selama ajaran sampai akhir ya, dari awal ajaran sampai akhir ajaran, sampai akhir tahun, agar semua materinya tersampaikan semua gitu. Itu tujuan dari prota. Dan yang ketiga tujuannya itu biar kita tahu kapan waktunya ngajar materi berat, kapan kita tahunya ngajarin materi ringan. Itu ya, itu gunanya prota. Nah, sekarang lanjut ke langkah-langkah mau buat prota. Nah, yang pertama lihat capaian pembelajaran, CP. Capai kurikulum Merdeka kan CP. Dan materi yang harus diajarkan. Misalnya, ini Jera kasih contoh.
Kalau kamu guru PAI kelas 1, kamu akan nemu materi-materi seperti ya, pertama akidah akhlak, juga akidah akhlak, Al-Quran hadis, fikih SKI. Nah itu semua adalah materi utama yang harus diajarkan dalam setahun. Nah dalam setahun itu harus tersampaikan teman-teman ya. Jadi langkah yang kedua, tentukan urutan materinya. Contoh ya teman-teman, misalnya ini ya, ajarkan contoh awal semester Al-Quran hadis atau akidah. Tuh ya, awal semester. Nah tengah semester misalnya fikih atau akhlak. Nah akhir semester SKI. Tapi ini fleksibel atau tergantung ya, disesuaikan aja dengan kebutuhan siswa ya, sesuaikan aja kebutuhan siswa dan kalender sekolah. Kan kalender sekolah itu kan ada kan. Nah sesuaikan aja gitu dengan kalender sekolah. Nah yang ketiga, tentukan kapan materi itu akan diajarkan. Lalu kita tentukan materi A mau diajarin di bulan apa atau minggu ke berapa. Misalnya ini Jira kasih contoh, Juli sampai Agustus itu kita buat Al-Quran hadis, September itu akidah, Oktober itu akhlak, November itu fikih, Desember itu SKI ya. Nah jadi Januari kan ada Desember, Januari ulangan dan pengaturan materi ya di Januari. Catatan untuk ini, catatannya disesuaikan juga dengan kalender sekolah dan kegiatan lainnya kayak ujian atau libur ya, disesuaikan di kalender sekolah masing-masing. Nah yang keempat, buat tabel program tahunan. Akhirnya kamu bikin tabel prota yang isinya semester, ini tabel prota. Nah kesimpulan dari prota ini, program tahunan itu semacam jadwal besar kita selama 1 tahun. Kita nemuin materi apa-apa yang mau diajarin, urutannya gimana, dan kira-kira diajarkan di bulan berapa, di bulan apa gitu. Misalnya kayak tadi udah Jira kasih contohnya, jadi nggak perlu bingung lagi pas masuk kelas, semua ada sudah di jalurnya yang kita buat. Intinya itu peta besar ya, kita nggak bingung lagi jika sudah ada prota. Nah sekarang Jira akan ngajarin gimana caranya membuat prosem, program semester. Ini kayaknya lebih gampang dari si prota kan agak banyak tuh, setahun. Kalau ini per semester aja gitu. Jadi gini teman-teman, intinya kita nyusun rencana belajar buat 1 semester aja. Oke, jadi kita rinciin materi yang udah ada di prota itu, yang ada di prota yang kita buat tadi. Nah terus kita ajarin di minggu keberapa, bulan apa, berapa jam pembelajaran. Nah ini kalau per semester itu ya. Nah jadi langsung aja ke langkah-langkahnya. Nah langkah yang pertama, lihat dulu prota. Nah panduannya itu prota teman-teman. Prosem itu adalah lanjutan dari prota. Jadi kita buka dulu protanya, kita buka prota kita dulu. Di situ udah ada daftar materi yang semester ganjil atau genapnya. Karena itu kan dalam setahun, sedangkan ini prosem per semester aja gitu. Contohnya di prota tertulis bulan September aja ya contohnya. Bulan September ngajarin fikih, taharah dan sholat. Nah di prosem kita tinggal masukin itu ke minggu-minggu di bulan tersebut. Nah kalau prosem gitu ya teman-teman, masukkan ke minggu-minggu di bulan tersebut di dalam prosem ya gitu. Nah yang kedua, cek kalender pendidikan. Nah kalau di penting biar kita tahu minggu efektif, kan udah ajarin tadi kan, dipakai pekan efektif ini dipakai benar-benar untuk belajar, yang tidak efektif itu kayak acara-acara sekolah seperti itu. Nah yang ketiga, caranya itu tentukan materi tiap minggu. Nah tiap minggu itu kan ada keterangan kita isinya, kita buat tabel ini contohnya. Nah prosem ini itu ada minggu keberapa, bulan, materi pokok, sub materinya, alokasi waktu, keterangan. Nah, Jira kasih contoh di sini. Nah, tuh kita buat tabelnya seperti itu contohnya. Nah, yang keempat, sesuaikan dengan jumlah jam pelajaran. Misalnya kamu punya 3 JP per minggu, terus satu materi kita butuh 6 JP. Berarti kamu butuh 2 minggu buat ngajarin itu. Jadi kamu atur bagaimana materi per minggu biar cukup waktunya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, yang kelima, jangan lupa di akhir bulan atau akhir materi bisa kamu tambahkan evaluasi. Nah evaluasi ini atau ulangan harian biar kelihatan ada pengurangan hasil belajar siswa juga gitu ya. Biar ada hasil dari evaluasi itu.
Nah, kesimpulan dari Prosem itu rencana belajar per semester. Kita ambil materinya dari Prota. Pokoknya enak aja sih buat si Prosem ini karena sudah ada panduannya dari Prota, lanjutan dari Prota Prosem ini. Terus disusun minggu per minggu, bulan per bulan, dan disesuaikan sama kalender sekolah masing-masing. Jadi Prosem itu versi rincian dari Prota, kayak harian buat ngajar gitu ya. Pokoknya udah ada panduan buat ngajar itu Prosem. Itu caranya tadi teman-teman. Nanti Jara rangkumkan di sini teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang kelima, yaitu Jara akan ngejelasin cara menentukan KKTP ya, yang biasanya dulu di K13 yaitu KKM. Nah teman-teman, kalau di kurikulum Merdeka kita nggak lagi pakai istilah KKM ya, sekarang namanya KKTP, tapi sebenarnya fungsinya mirip dan sama sih sebenarnya tujuannya gitu ya. Jadi teman-teman, KKTP ini singkatan dari kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah itu dari KKTP ya teman-teman. Siswa dianggap lulus atau berhasil kalau sudah memenuhi kriteria yang kita tentukan untuk suatu tujuan pembelajaran. Nah, kalau dulu kita masih menggunakan angka, misalnya KKM dulu itu 75. Nah, sekarang KKTP enggak berupa angka lagi, tetapi dengan deskripsi ya teman-teman. Deskripsi kemampuan, seperti itu sekarang di kurikulum Merdeka. Nah, caranya itu yang pertama, lihat tujuan pembelajaran. Nah, lihat TP kita dulu nih. Di TP kita apa gitu. Nah, contohnya di TP kita itu siswa mampu membaca Quran surah Al-Luqman ayat 1 ayat 13, itu contohnya. Ayat 13 sampai contohnya gini deh teman-teman. Siswa mampu membaca Quran surah Al-Luqman ayat 12 sampai 13. Nah, dengan tartil. Nah, itu TP kita ya teman-teman, tujuan pembelajaran kita. Nah, langkah yang kedua itu tentukan indikator keberhasilan. Nah, indikatornya itu apa? Contohnya gini teman-teman. Yang pertama, indikatornya itu membaca ayat dengan makhraj dan tajwid dan dengan benar ya. Tuh, indikator pertama. Yang kedua, lancar dan tidak terbata-bata dalam membaca surat tersebut. Nah, yang ketiga, paham isi kandungan ayat itu secara umum ya. Nah, tapi yang ketiga itu caranya buat deskripsi KKTP. Contohnya ya teman-teman, langsung aja. Siswa dinyatakan mencapai TP jika mampu membaca Quran surah Al-Luqman ayat 12 sampai 13 dengan lancar, makhraj dan tajwid yang tepat, serta memahami kandungan secara umum. Oke. Itu deskripsi yang kita buat gitu ya. Yang keempat itu kalau mau pakai angka bisa. Misalnya contohnya gini ya teman-teman. 91 sampai 100 sangat baik, melampaui ekspektasi di dalam kurung. Nah, selanjutnya 76 sampai 90 baik atau mencapai TP gitu. 60 sampai 75 cukup mendekati capaian TP, tujuan pembelajaran ya. 60 perlu bimbingan. Tapi ingat, di kurikulum Merdeka ini diutamakan deskripsi, bukan standar angka ya, sekedar angka gitu. Nah, maaf teman-teman, lanjut aja langsung. Jadi KKTP itu adalah tanda atau batas bahwa siswa udah berhasil mencapai tujuan belajar. Kita tentukan dulu tujuan pembelajarannya apa gitu ya, kita tentukan dulu. Lalu kita buat kriteria atau syarat-syaratnya ya, bisa dideskripsikan teman-teman, maaf. Bisa juga pakai nilai, yang penting jelas dan bisa diacuan buat nilai dan umpan balik. Nah, itu caranya teman-teman. Ada beberapa tahap cara membuat KKTP. Ini contoh KKTP. Oke teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.